Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTNC psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GTNC psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GTNC psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTNC psikosomatis dengan topik bertahun-tahun belum sembuh dari gangguan asam lambung, GTNC psikosomatis dan pembahasannya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah bertahun-tahun ya belum sembuh dari gangguan asam lambung, GTNC psikosomatis. Teman-teman semua, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah bertahun-tahun belum sembuh ya dari gangguan asam lambung, GTNC psikosomatis dan pembahasannya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GTNC psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini, yaitu di mana kita mengalami gangguan ini ya, memakan durasi yang panjang, yaitu yang banyak yang sudah bertahun-tahun ya, bertahun-tahun ini juga belum sembuh. Nah, ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia yang mengeluhkan dalam kolom komentarnya ya, Pak Gito, saya sudah lama, saya sudah mengalami gangguan ini 2 tahun, ada yang sudah 3 tahun, bahkan ada yang sudah 5 tahun ya, bahkan ada yang lebih ya. Nah, itu juga belum sembuh. Nah, untuk itu maka saya ingin sharingkan kepada teman-teman ya, tentunya sebatas pengalaman saya, mudah-mudahan bisa membantu ya buat teman-teman yang merasa sudah lama gangguan ini kita alami tetapi belum juga membaik atau belum sembuh. Nah, maka dari itu tolong video ini simak ya sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami ya, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GTNC psikosomatis hingga membaik bahkan sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, langsung saja kepada pokok permasalahan kita ya. Ketika kita mengalami gangguan ini memang sudah merasa sudah cukup lama, kadang kita sudah bosan, kadang kita sudah merasa lemah kondisinya, kadang kita sudah berat lah untuk menjalani hidup ini, bahkan ada yang sampai dengan hampir putus asa ya. Tetapi mudah-mudahan ya lewat sharing ini kita bisa bangkit dan akhirnya menjadi jalan kesembuhan kita bersama ya. Akhirnya kita menjadi bersemangat ya, menjadi optimis ya untuk kita bangkit dan untuk kita berikhtiar sampai betul-betul
kita terlepas dari gangguan ini. Nah, teman-teman semua, ketika kita sadari memang ya gangguan ini ya, gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini mencakup dua hal ya. Jadi gangguan yang sifatnya secara fisik ya, contohnya sensasi-sensasi yang muncul di tubuh kita ya, contohnya mulai dari kepala yang sering merasa pusing-pusing, berat, keliengan ya, kemudian seperti vertigo dan lain sebagainya, sampai dengan mata buram, telinga berdenging ya, mulut asam, hidung mampet dan seterusnya ya. Juga sensasi-sensasi yang lain di seputar dada, kadang kita merasakan nafas pendek ya, dada berat, kemudian dada panas, dada nyeri dan seterusnya ya, sampai dengan ibaratnya untuk jalan saja sempoyongan ya. Jadi kita tubuh menjadi lemes, tidak berdaya, perasaan sensitif ya, perasaan takut untuk keluar rumah, untuk bepergian, takut dengan banyak orang ya, takut sendirian ya. Nah, itu semuanya adalah merupakan fenomena ya, fenomena dari sensasi-sensasi yang sering kita alami. Namun demikian tidak perlu takut, tidak perlu cemas ya. Semuanya itu nanti akan membaik, semuanya itu akan berlalu ketika kita sudah memahami akar permasalahannya dan ketika kita sudah menjalankan ya, atau mempraktekkan ikhtiar-ikhtiar yang kita tempuh. Jadi badai pasti berlalu, itu seperti itu teman-teman. Nah, hal-hal yang bersifat fisik juga kita rasakan ya, contohnya sensasi-sensasi fisik, tetapi juga hal-hal yang bersifat psikis juga kita rasakan. Nah, itulah dua hal itu yang kadang ini saling memicu ya, saling memicu dan saling berhubungan. Makanya kita harus memang betul-betul ini apa ya, kita selesaikan semuanya ya. Tetapi yang bersifat fisik ya, itu biasanya ya, ini contohnya dari faktor-faktor yang berhubungan dengan fisik ketika kita mengalami gangguan ini ya. Contohnya di awal-awal saya juga mengalami ini dari faktor fisik dulu ya, yaitu kurang bagusnya misalkan dari pola makan. Nah, akhirnya kita terkena emah ya, kemudian asam lambung itu seperti itu ya. Jadi dari pola makan yang tidak baik, contohnya ini yang bersifat fisik ya. Bisa juga dari pola hidup ya yang tidak baik, contohnya kita terlalu over jam terbangnya ya, kita bekerja terlalu berlebihan, akhirnya sering kecapean. Nah, itu juga bisa memicu ya, memicu secara fisik. Namun untuk gangguan-gangguan ini yang disebabkan secara fisik ya, ini biasanya lebih cepat sembuh ya, lebih cepat disembuhkan. Termasuk ketika fisik kita walaupun mengalami mungkin ada iritasi, ada apa ya peradangan atau inflamasi ya. Nah, itu pun biasanya ketika kita sudah istilahnya berobat ya, itu kan sangat membantu untuk menyembuhkan. Itu biasanya akan lebih cepat untuk disembuhkan ya, paling sekitar 3 bulan lah katakanlah, itu sudah tuntas, berarti sudah sembuh kalau memang itu faktornya dari faktor fisik. Jadi sekali lagi ya, gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini memang sakit fisik ya, tetapi sakit psikis juga ya. Ya, itu seperti itu teman-teman. Nah, ini yang perlu kita sadari ya. Nah, kemudian tadi ciri-cirinya ketika sakitnya itu ditimbulkan dari faktor fisik ya, contohnya dari pola makan, dari pola hidup, itu akan lebih cepat membaik ya, lebih cepat membaik ketika kita sudah berobat ya. Biasanya akan ada ini apa, perubahan-perubahan yang menunjukkan perubahan membaik, itu seperti itu ya. Sehingga kecenderungannya kalau kita mengalami gangguan katakanlah asam lambung hanya dari faktor fisik, itu akan cepat sembuh lah, intinya seperti itu ya. Tetapi faktor yang kedua ya, jadi ini adalah kita mengalami gangguan yang dipicu oleh secara psikis ya. Secara psikis itu ya secara kejiwaan, secara pikiran ya, secara perasaan, secara mental, emosi dan seterusnya. Jadi hal-hal yang sifatnya abstrak tetapi kita rasakan. Nah, inilah yang faktor secara psikis. Nah,
Ini yang faktor secara psikis ini biasanya disebabkan oleh pendaman emosi ya, atau sakit hati lah dari sakit hati ya, atau pendaman emosi itu. Nah ini biasanya ini untuk sembuh agak susah ya. Karena apa? Karena ini prosesnya panjang ya, dan biasanya untuk yang disebabkan dari faktor psikis juga dari proses yang sudah terakumulasi dalam waktu yang panjang. Kita merasa istilahnya memiliki pendaman emosi yang sudah tersimpan bertahun-tahun ya, tetapi tidak dirilis, tidak berani mengungkapkan ya, tidak dikeluarkan, tetapi hanya disimpan di dalam hati. Makanya disebut menjadi sakit hati ya, itu seperti itu. Nah ini biasanya jauh menjadi lebih lama ketika kita merilisnya itu memang belum menemukan jalan yang istilahnya jalan rahasianya lah di situ. Nah ini yang menjadikan keprihatinan kita. Tetapi ketika kita sudah bisa menemukan jalannya ya, atau caranya ya, itu juga sebenarnya akan mudah. Yang penting dengan konsekuensi diri kita ya memang siap untuk berubah, itu hanya seperti itu ya. Tetapi kadang untuk mengubah istilahnya perilaku ya, untuk mengubah perasaan ini kan bukan hal yang mudah ya. Jadi harus melalui tahapan ya, bahkan kita harus istilahnya kita latih lah. Nah yang lebih penting lagi, kadang kita juga harus menyadari ya, jadi kita itu contohnya yang dari psikis itu, katakanlah dari pendaman emosi atau dari sakit hati, itu kita harus tahu ya, maksudnya hal-hal apa yang membuat kita itu menjadi tidak nyaman di situ ya, atau menjadi akar masalahnya. Sebenarnya setiap istilahnya pelaku itu sebenarnya memahami, cuma kadang kita tidak kuasa untuk menyampaikan ya, mungkin sifatnya agak privasi sehingga kita tidak sampaikan ya. Tetapi nggak apa-apa, nggak disampaikan juga nggak apa-apa, yang penting kita bisa merilisnya. Itu seperti itu, kan kita yang merasakan, kita yang tahu akarnya, ya sudah kita rilis saja, itu seperti itu. Jadi tidak harus divulgarkan, atau bisa kita curhatkan tetapi tidak kepada semua orang, itu pun nggak masalah, untuk mengurangi beban-beban istilahnya ya, beban perasaan, yaitu seperti itu ya. Jadi memang bertumpuk-tumpuk ya antara emosi, perasaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita tidak kuasa untuk istilahnya merilisnya. Nah itu yang kadang akhirnya itu menjadi kita mengalami anxiety dan psikosomatik. Nah itu juga banyak juga yang mengalami gangguan asam lambung dimulai dari psikis dulu ya. Jadi belum tentu, kadang dimulai dari faktor fisik dulu, bisa jadi dari psikis dulu ya, karena kita selalu merasa cemas, merasa istilahnya tidak merdeka, merasa tertekan, kita sering marah, kita ada rasa dendam, kita ada rasa benci. Nah itu sumber-sumber pendaman emosi yang akhirnya ketika sudah terakumulasi banyak ya dalam waktu yang panjang, meledaknya menjadi respon tubuh negatif, yaitu contohnya kita mengalami gangguan asam lambung menjadi tidak normal. Nah setelah gangguan asam lambung tidak normal, nah akhirnya terjadi GERD menimbulkan beberapa sensasi, yang apalagi sensasi itu kita belum pernah merasakan, akhirnya kita menjadi ketakutan. Nah kita menjadi tambah semakin cemas ya. Ketika sudah tambah semakin cemas, pikiran menjadi semakin negatif, asam lambung semakin tidak normal. Nah itulah yang sering menjadi lingkaran setannya itu di situ, sehingga kadang agak lama gangguan ini kita alami, itu faktornya seperti itu. Tetapi kalau nanti kita sudah paham, itu saya kira akan mudah juga lah teman-teman. Jadi
kita nggak perlu khawatir. Dan alhamdulillah ketika kita sudah istilahnya bertemu sharing seperti ini ya, mudah-mudahan ini betul-betul menjadi jalan kesembuhan lah, jalan kesembuhan kita semua yang mengalami khususnya gangguan-gangguan yang sama ya, yang sama yaitu tentang anxiety psikosomatiknya khususnya seperti itu. Nah, yang lebih penting lagi adalah caranya ya, caranya bagaimana untuk kita istilahnya merilis pendaman-pendaman emosi atau sakit hati yang sering memicu kita menjadi mengalami anxiety psikosomatik ya. Kita sering kadang mendengar sharing, mendengar pencerahan, tetapi ketika caranya kita tidak bisa menyimpulkan, nah akhirnya ya kita nggak bisa mengubah diri ya, itu seperti itu ya, walaupun sudah memberikan sedikit ketenangan bagi kita itu loh, tetapi yang lebih penting lagi kita paham caranya, kemudian caranya nanti kita praktekkan ya. Nah setelah dipraktekkan ya disitulah kita pasti akan berubah menjadi membaik ya, selagi kita bisa mempraktekkan istilahnya dengan setulus hati lah seperti itu. Karena ini mengobati istilahnya sakit hati contohnya ya, maka kita harus lakukan setulus hati. Kalau kita mengobati sakit hati atau pendaman emosi kok dengan setengah hati ya nggak nyambung, itu seperti itu teman-teman ya. Nah maka dari itu ini yang lebih penting teman-teman, solusinya ya, solusinya atau cara mengatasi asam lambung anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh faktor psikis, yakni faktor yang seperti pendaman emosi atau sakit hati ya. Ini penting sekali teman-teman, dan ternyata juga secara mayoritas ya ini kita mengalami ini sebenarnya ada unsur ini, ada unsur pendaman emosi. Jadi sakit itu karena ledakan dari pendaman emosi, itu seperti itu. Nah caranya yang pertama ini ya, dengan pencerahan teman-teman. Jadi kalau mengobati sakit fisik mungkin kita dengan pil ya, dengan obat pil ya, tetapi mengobati hati, nah ini bisa hanya dengan pencerahan. Itu pencerahan, pemahaman, akhirnya kita menjadi merasa plong, kita menjadi merasa ringan. Nah itu salah satunya ya. Nah ini dengan kita mendapatkan pencerahan ini sumbernya banyak teman-teman ya. Jadi mungkin kalau kita awal ya, ketika masih sifatnya gangguan fisik ini kita ke dokter umum ya, ke dokter spesialis dalam. Nah mulai fisik ya pencerahannya itu contohnya ke psikiater, ke psikolog. Ini sebenarnya arahnya sudah pencerahan ya, tetapi bisa juga mungkin ke hipnoterapi, bisa juga melalui motivator, bisa juga melalui sharing seperti ini teman-teman. Nah ini intinya yang penting kita tercerahkan itu di situ. Dan ketika kita bisa istilahnya ini mencerna pencerahan itu, dan kadang kita apalagi yang sifatnya kita bisa berdialog ya, berdialog, ngobrol-ngobrol misalkan, ini sama aja kita sudah melepaskan, mengurangi beban-beban rasa-rasa yang tadinya terpendam ya, sehingga ketika kita bisa mengkomunikasikan ya, dan ada yang mendengarkan ya, ini sebenarnya sudah sedikit terkurangi, itu seperti itu. Nah tetapi itu juga ini tergantung besar kecilnya pendaman emosi yang kita miliki, itu seperti itu. Nah pendaman emosi itu memang sering dipicu oleh 3 hal ya. Jadi dipicu dari masalah harta ya, masalah tahta, dan masalah cinta. Nah itu silahkan diterjemahkan sendirilah. Cuma biasanya kita langsung oh iya saya punya pendaman ini, saya punya pendaman ini. Nah itu saya yakin seperti itu ya. Jadi ini memang nggak saya uraikan secara vulgar, secara detail sekali ya, karena ini hubungannya juga menyangkut privasi, kemudian
mengingat durasi ya, maka saya harap teman-teman paham lah. Tetapi saya yakin teman-teman khususnya yang mengalami gangguan anxiety psikosomatis pasti memiliki pendaman emosi. Tinggal faktornya apakah ya masalah harta atau masalah tahta atau masalah cinta. Nah itu silahkan ya, silahkan diterjemahkan sendiri, dan nanti intinya yang penting kita bisa merilis, itu seperti itu. Nah baik ya, kemudian yang kedua ini, caranya ketika kita ingin merilis pendaman emosi atau sakit hati ya, supaya kita tidak selalu cemas dan psikosomatik itu juga akan menghilang ya, yaitu kita harus menerima dan memeluk pendaman emosi atau sakit hati itu tadi ya, dengan sepenuh hati. Artinya kita terima dengan tulus ikhlas lah, seperti itu. Tulus ikhlas. Bahkan kita mensyukuri apa adanya. Ya sudah, karena memang kita ditakdirkan seperti ini, ya sudah, ini mungkin jalan hidup kita, harus kita syukuri, harus kita nikmati. Bahkan ya, kalau kita bisa mensyukuri, bisa menikmati, itu akhirnya kita menjadi no problem sebenarnya ya. Kenapa kita menjadi sakit hati, kita menjadi merasakan ada pendaman emosi, kita menjadi marah, karena sudut pandang kita yang mengikuti ego kita ya, mengikuti keinginan kita. Tapi coba ketika sudut pandangnya kita rubah ya, jadi apa yang datang ke kita yang tadinya menyakiti, kita pandang sebagai mungkin ujian, mungkin pembelajaran ya. Nah itu sebenarnya kita tidak terlalu emosi ya, seperti itu ya, tidak terlalu mungkin marah ya, itu seperti itu. Tetapi ketika memandangnya mungkin sebagai lawan, sebagai sesuatu yang menekan kita, ya akhirnya kita menjadi semakin memendam emosi ya. Makanya caranya kita pandanglah bahwa segala sesuatu yang istilahnya tadi kita sebut menyakiti kita, nah kita pandang itu tetap suatu karunia yang diberikan kepada kita, yang mungkin tujuannya ya untuk pembelajaran buat kita, untuk mengingatkan kita, bahkan kita mungkin untuk berubah supaya lebih baik, itu seperti itu. Pokoknya kita rubah saja sudut pandang kita ya, dengan cara diawali dengan tetap kita syukuri. Nah insya Allah nanti akan ketemu, akhirnya kita mendapatkan hikmahnya. Jadi dalam kondisi apapun kita bisa merasakan kebahagiaan karena kita mensyukuri apapun yang ada di depan kita. Walaupun itu mungkin menurut orang lain adalah penderitaan, sesuatu yang menyakitkan, tetapi buat kita enggak kok, itu bisa seperti itu teman-teman ya. Nah ini lebih dalam juga ya, lebih dalam lagi. Mudah-mudahan teman-teman bisa menemukan caranya sendirilah. Caranya yaitu memang harus kita syukuri apa adanya, itu seperti itu. Kalau nanti kita syukuri apa adanya, nanti akan ketemu ya, dan kita ikhlaskan sepenuh hati, juga akan ketemu, itu seperti itu. Nah itu yang kedua. Jadi intinya kita harus menerima dan memeluk pendaman emosi atau sakit hati dengan sepenuh hati, dengan tulus dan ikhlas, itu seperti itu ya. Tetapi tidak hanya di mulut ya, jadi muncul di dalam sikap kita ya, bahkan di dalam perilaku kita, itu seperti itu. Jadi sepenuh hati ya, lahir dan batin lah, seperti itu ya, kita ikhlaskan saja seperti itu. Nah itu yang kedua. Nah kemudian yang terakhir ini sebenarnya kata-kata yang membuat kita menjadi semakin tenang, semakin damai, semakin adem, semakin ayem, tentrem, dan akhirnya bahagia. Ini resepnya 3 kata ini ya, coba diaplikasikan, dihayati ya, dirasakan, itu seperti itu. Jadi ini yang ketiga ya, ini sering-seringlah afirmasi ya, kata maafkan aku, terima kasih, aku mencintaimu. Itu 3 kata, ini kata ajaib sebenarnya kalau kita bisa merasakan, itu seperti itu. Jadi maafkan aku sebenarnya kalau komplit ya, itu
maafkan aku atas kekuranganku ya atau ketidakbaikanku dalam hidup dan kehidupan ini. Jadi artinya kita mohon maaf atas segala kekurangan kita atau kesalahan kita atau ketidakbaikan kita itu ya. Nah, kita mohon maaf. Ini sebenarnya untuk menghapuskan itu, menghapuskan pendaman-pendaman emosi. Caranya dengan kita harus berani memaafkan, itu seperti itu. Nah, itu jadi maafkan aku atas ketidakbaikanku ya dalam hidup dan kehidupan ini. Itu komplitnya seperti itu. Tapi intinya maafkan aku seperti itu. Seterusnya di batin juga nggak apa-apa lah. Kita kan mengakui sebenarnya kita punya banyak kekurangan, banyak kesalahan ya. Itu sering kita ucapkan maafkan aku atas kekuranganku ini seperti itu ya. Nanti kita akan lebih lega seolah-olah apa yang tadinya menjadi pendaman itu terlepas itu. Nah, kemudian terima kasih ya. Kalau komplitnya itu sebenarnya terima kasih atas kebaikan yang aku terima dalam hidup dan kehidupan ini. Nah, ini kan kita sering mendapatkan kebaikan-kebaikan lah, entah dari mungkin pasangan, dari keluarga, dari kolega, dari teman, dari ya siapa saja, bahkan dari alam ya. Kita kan mendapatkan kebaikan dalam hidup dan kehidupan ini. Nah, itu ucapkanlah terima kasih ya, maka nikmat itu nanti akan semakin bertambah, itu seperti itu. Jadi maafkan aku, terima kasih, kemudian aku mencintaimu. Nah, aku mencintaimu ini sebenarnya hidup ini permasalahannya cinta. Jadi sumbernya adalah cinta dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang memercik di dalam diri kita sebagai sang jiwa. Nah, itu yang harus kita pancarkan ya. Jadi dengan kita istilahnya aku mencintaimu, ini untuk semuanya ya, bukan mencintaimu hanya kepada pasangan atau mungkin kepada anak, enggak begitu. Jadi untuk semuanya. Karena apa? Karena di dalam setiap makhluk, bahkan di alam itu, di sana ada Tuhan. Jadi Tuhan ada di mana-mana. Nah, itu maka ya kita memang harus mencintai. Jadi hidup itu permasalahannya cinta. Kita harus saling kasih sayang yang kita tumbuhkan seperti itu. Seperti Tuhan mencintai semua makhluk-makhluknya. Ketika kita bisa mengaplikasikan itu, ya sudah, hidup ini damai, nyaman, bahkan bahagia itu tanpa syarat ya, itu tanpa syarat. Setiap saat kita bisa bahagia, itu seperti itu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.